Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk satu hari Kau tambahkan dalam hidup kami. Dan terima kasih juga untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini berikan kami hati yang siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu berakar dengan kuat dalam pikiran dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi hari ini menghadapi kegagalan. Diambil dari Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demi memenangkan kontes, Teddy selama 6 bulan tekun berlatih memainkan piano. Rupanya perjuangannya belum membuahkan hasil. Ia kalah, namun ia tidak kecewa. Sebelum mengikuti kontes, aku mempersiapkan diri bukan hanya untuk menyambut kemenangan, melainkan juga menghadapi kegagalan, katanya. Banyak orang hanya selalu membicarakan kemenangan sehingga tidak siap ketika menghadapi kegagalan. Karena itulah ketika mereka gagal, kegagalan tersebut terasa begitu menyakitkan. Padahal jika ditelusuri, kegagalan bukan sepenuhnya merupakan mimpi buruk. Berbicara mengenai kegagalan, 2 murid Yesus pada perikop hari ini juga telah gagal. Bayangkan saja, Yudas menjadi pengkhianat dengan menjual gurunya, dan Petrus menjadi seorang yang menyangkal dia. Bedanya, Yudas kemudian bunuh diri, sedangkan Petrus menangis, menyesal, dan bertobat. Meskipun sama-sama gagal, Petrus memilih jalan yang lebih baik daripada pilihan Yudas. Peristiwa penyangkalan itu bahkan memberikan pelajaran besar baginya. Di kemudian hari, ia menjadi orang yang begitu berani memberitakan nama Yesus. Apakah kita baru saja mengalami kegagalan? Jika ya, jangan biarkan kegagalan itu melumpuhkan semangat kita untuk kembali bangkit dan melangkahkan kaki ke depan. Yakinkan diri bahwa kemenangan bukanlah milik orang yang hebat,
melainkan milik setiap orang yang mau bangkit meskipun telah gagal. Saya pernah mengikuti lomba dokter teladan di kota Bogor dan berhasil meraih juara 1. Lalu dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, saya mengikuti lomba dokter teladan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan saya meraih juara 2. Meskipun saya tidak juara 1, saya tetap bersyukur. Dan luar biasa, anugerah Tuhan tidak pernah habis dalam hidup saya. Wali Kota Bogor memberikan hadiah beasiswa untuk saya melanjutkan mengambil S2 di Universitas Indonesia. Ini adalah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Pelajaran terbesar dengan kehidupan diperoleh dari kegagalan. Tidak perlu takut untuk gagal, karena Tuhan selalu menyediakan berkat di balik kegagalan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau belajar terus mengucap syukur sekalipun kami menghadapi kegagalan. Kami percaya kegagalan adalah bagian dari proses perjalanan hidup kami untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami di tangan Tuhan dan kami tidak takut gagal. Dan kami mau maju dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.